Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang berada di kesempatan kali ini ingin membahas tentang beberapa kasus yang pada akhir-akhir ini sedang semarak di masyarakat kita ya. Sebagaimana yang kita ketahui, dari beberapa akhir kemarin Kiai Imaduddin telah menggembor-gemborkan kebencian terhadap para nasab para habaib, yang mana beliau mengatakan kalau nasab Ba'alawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah. Akhirnya timbul beberapa polemik sehingga pakar hukum sekalipun ikut terjun di dalamnya. Orang-orang public figure di Indonesia seperti Bang Haji Rhoma Irama, Pak Mahfud MD juga ikut berkomentar tentang hal ini, di mana hal itu kan bukan bidang beliau. Kita ketahui Bang Haji itu seorang seniman di bidang musik, di bidang sastra. Kemudian Pak Mahfud ini juga di bidang hukum. Dan perlu kita ketahui ya saudara, Pak Mahfud ini kan orang Madura juga, jadi sebetulnya kami cinta kepada beliau. Kami juga ngefans kepada beliau karena beliau juga mengharumkan nama baik orang Madura. Tapi di beberapa pekan, di beberapa kesempatan lain, beliau kok berkomentar kan seakan-akan kalau tren zaman sekarang itu FOMO kan, seperti ya itu. Betul. FOMO, tidak tahu betul tentang isinya kan, tapi ikut berkomentar seperti jenengan seumpamanya tidak tahu sepak bola juga ikut berkomentar tentang sepak bola. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin meminta pendapat tentang komentar-komentar dari Pak Mahfud ini. Bagaimana pendapat jenengan, tanggapan jenengan tentang pernyataan Pak Mahfud di podcastnya bersama Kiai Syarif, yang mana beliau mengatakan sesuai filologi, menurut filologi bahwa nasab Ba'alawi ini tidak bersambung kepada Rasulullah. Bagaimana pendapat jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamah wa ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawari mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, saya ucapkan dulu saya cinta kedamaian, saya cinta NKRI, saya cinta semua kalangan, termasuk tokoh ulama kita, tokoh besar kita, Bapak Mahfud MD dan juga Bang Haji Rhoma Irama. Ini dua figur yang sangat kami cintai. Namun jika yang kita cintai itu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak sesuai dengan jumhurul ulama, maka dari sini kami bukan tidak mencintai beliau, tapi kami dalam hal ini kami akan sejenak ingin mengoreksi. Betul sekali. Bukan kami benci kepada orangnya, tapi benci kepada pernyataannya. Betul sekali. Maka dari sini dan disebutkan dalam kitab bahwa memang diperbolehkan kita itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Betul sekali. Dan kalau memang ini secara jelas kami menyatakan kalau memang dulu saya cinta karena Allah, maka sekarang saya benci karena Allah. Tapi bukan benci kepada orangnya, benci kepada pernyataannya. Pertama, menanggapi Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD ini salah satu kebanggaan orang Madura bersama. Betul sekali. Saya sangat bangga menjadi orang Madura, apalagi beliau, Pak Mahfud MD, mengharumkan nama baik Madura. Mudah-mudahan beliau oleh Allah diberi sehat wal afiyah. Amin. Diberi kesadaran. Dan oleh Allah mudah-mudahan selalu diberi rizki yang lancar, halal, barokah. Dan Allah kumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin. Pertama, terkait Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus, gitu ya. Yes. Ini Pak Mahfud MD ini menurut hemat kami adalah pakar hukum. Artinya dalam menyikapi nasab ini bukan kaitannya, bukan hubungannya, tidak ada alaku. Artinya ini
sesuai dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Dalam kitab Tajdidus Shoreh dan banyak hadis-hadis yang kitab-kitab yang lain menyatakan bahwa ketika satu perkara itu dipasrahkan atau diberikan kepada seseorang yang bukan bidangnya, fantadiris sa'ah, maka tunggu tanggal mainnya. Artinya tunggu tanggal mainnya ini celaka gitu. Celaka ini. Pak Mahfud MD ini adalah bidangnya bidang hukum. Tidak boleh memberikan pernyataan atau membahas seputar nasab. Jadi hal itu bukan ranah beliau. Bukan ranah beliau membahas tentang nasab, Ustaz. Artinya karena beliau ini bidangnya bidang hukum. Kalau berbicara masalah nasab, rusak nanti. Iya. Rusak. Fantadiris sa'ah, tunggu tanggal mainnya. Artinya kiamat nanti. Maka di sini yang akan nanti banyak banyak kita sebagai orang awam itu banyak terpecah belah gara-gara seperti ini. Gara-gara yang di atas menyampaikan sesuatu yang bukan bidangnya, bukan bukan ranahnya untuk membahas seputar nasab. Dan nasab ini bagaimanapun alasannya sudah disepakati oleh jumhurul ulama, termasuk sudah ijma, sudah sepakat bahwa nasab Ba'alawi ini sudah tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu juga mufti Madinah, mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Beliau alim sekali. Beliau bukan hanya alim, mufti. Mufti itu sudah meluas ilmunya sudah. Artinya satu pendapat itu boleh diikuti kalau mufti. Dan beliau mufti Madinah, mufti Mesir. Dan pernyataannya beliau bahwa nasab Ba'alawi sahih, bersambung kepada baginda Rasulullah. Bagaimana dengan dibandingkan dengan Pak Mahfud? Bagaimana dibanding bukan bidangnya? Bukan bidangnya berarti kan. Termasuk kayak Imad itu bukan bidangnya menyampaikan tentang nasab. Kayak Imad itu yang saya rasakan alim tapi dalam akhlak lah kurang Maka di sini ilmu ini filosof ilmu ya. Ini orang yang mempunyai ilmu ini. Ain, kemudian lam, kemudian mim. Filosof ilmu. Orang yang alim, yang betul-betul alim, ini memang jerih payahnya memang panjang, Ustaz. Ain. Jerih payah mencari ilmu itu sangat luar biasa. Ain. Kemudian orang yang alim itu pangkatnya tinggi. Lam ke atas. Orang yang sudah alim-alim betul, pasti mim ke bawah. Tawadhu. Mulu. Orang yang memang betul-betul alim tidak akan gampang menyakiti orang lain, apalagi memutus nasabnya orang lain. Yang diputus lagi Ba'alawi lagi, termasuk keturunan baginda Rasulullah yang sudah dienas secara sahih menurut mayoritas ulama. Maka di sini pernyataan Pak Mahfud MD sangat-sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Sangat keliru menurut kita orang. Kenapa? Karena bukan bidang. Termasuk juga ini langsung Ustaz ya. Termasuk Bang Haji Omar Irama. Ini sangat kita cintai, sangat kita sayangi. Dan beliau kan seniman. Beliau seniman, bukan bidang. Sekali lagi bukan bidangnya. Harusnya tidak berkomentar tentang para habaib. Iya. Dan tentunya di beberapa podcast beliau yang diundang pertama kan tidak fair kalau tidak fair. Tidak objektif juga karena yang diundang kan dari Kiai Imad sendiri. Dari Kiai Imad. Dan kan dari kelompok yang pro habaib beliau tidak undang. Akhirnya beliau hanya menimbulkan kontroversi yang ada di dalamnya. Maka sekali lagi nih Bang Haji bukan bidangnya Bang Haji. Saya cinta kepada antum dan musik-musik antum, lagu-lagu antum itu sebagai pernyataan dari sebagian tokoh satu ceramah habaib lebih utama daripada satu lagu Roma Irama itu lebih utama daripada 70 ceramahnya para habaib. Ini luar biasa sampai segitunya ini kayak Imad ini, Masya Allah. Maka dari sini kami bukan mengajak untuk silakan Anda yang tidak percaya kepada habaib bahwa nasab Ba'alawi terputus, silakan nggak apa-apa, tapi cukup buat antum saja, tidak usah dipublikasikan, apalagi sampai dikeluar-keluar, apalagi sampai disebarkan kepada halayak ramai yang nanti menyebabkan semua kalangan kita itu nanti terpecah belah, saling dengki, saling hasut, saling iri. Nanti ini akan menjadi
bahaya kepada orang-orang awam hingga terpecah belah dan bahkan nanti akan bertengkar saling mencaci nanti. Iya. Di situ tidak sewajarnya Ustaz. Apalagi orang itu adalah public figure yang notabene mempunyai banyak pengikut, banyak muhibbin di mata masyarakat yang bukan bidangnya, bukan ranahnya, bukan bidangnya untuk membahas masalah nasab. Jadi jangan FOMO-FOMO banget lah. Artinya tetap katanya anak sekarang itu menggunakan ilmu padi apa? Menyala bangku. Ya, karena itu dari channel Madura, Lora Madura ini menanggapi tentang para habaib, nasab polemik para habaib ini. Channel Lora Madura sangat respect terhadap beberapa orang-orang yang mengkaji secara ilmiah tentang nasab para habaib ini. Katanya kami mendengar bahwa Ki Imad itu kan menggunakan tesis membantah nasab Ba'alawi. Akan tetapi beliau ketika diajak berdiskusi, kalau sering kabur, sering tidak mau diajak. Mungkin gini Ustaz, mungkin gini, Ki Imad itu mungkin pernah sakit hati. Oh, pernah sakit hati beliau? Mungkin karena ini ya yang paling penting itu ya, kita itu jangan menghukumi seseorang lewat media sosial. Sekali. Karena kebanyakan yang menyebabkan kita ini banyak iri, dengki, kemudian higit, dendam kepada orang gara-gara media ini. Kenapa? Di media itu nanti dipotong, kemudian diedit sekiranya benci kepada satu tokoh. Maka hemat kami pernyataan di media sosial di YouTube itu, Ki Imad ini pernah mencalonkan ini, kemudian nggak jadi, kemudian MUI ya kalau pokoknya di situ barang kemudian calon bupati juga nggak jadi. Tapi itu kita nggak ngurus itu, nggak ngurus itu. Mau apapun profesinya antum silahkan terserah. Yang penting satu, jangan sampai membenci kepada siapapun, apalagi sampai sakit hati. Ini yang paling banyak ini Ustaz, apa namanya, dawaul qalbi, amrodul qulub ini, penyakit hati. Kalau penyakit mungkin sakit mata bisa disembuhkan, penyakit telinga bisa disembuhkan, penyakit hidung bisa disembuhkan, tapi penyakit hati ini sulit. Makanya katanya kata-kata itu maradul qulub liqaul mahbub. Sakitnya hati itu harus bertemu dengan orang yang ia cintai. Artinya mungkin dari pihak mungkin ya, kayak tokoh seperti Habib Rizik mungkin pernah tersakiti, mungkin pernah Habib Rizik itu mungkin sampai membuat Ki Imad sakit hati. Atau Habib Bahar ini yang saya rasa ini alim tapi kurang adabnya itu gimana. Memang ini ada ilmu kawan dalam kitab Manhajus Sawi. Dalam berdakwah berarti dalam berdakwah itu harus jangan terlalu gitulah. Jangan terlalu membanggakan diri lah. Ya, memang ada dalam kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Samit. Saya pernah baca dan kitabnya ada bahwa Syarifun jahil satu habib itu lebih utama daripada 70 aliman, lebih utama daripada 70 kiai. Ini betul pernyataan, tapi ini tidak boleh disampaikan kepada halayak ramai. Tidak boleh disampaikan kontroversi. Iya, karena menimbulkan kontroversial. Nanti bagian para kiai sakit hati nanti. Betul, makanya sekali. Ada betulnya juga Ki Imad ini sakit hati. Karena katanya Ustadz Abdul Somad itu berkomentar tentang Habib Bahar itu begini, nggak ada lo nggak rame kan. Jadi nikmati aja lah. Jadi lebih baik salah mencintai daripada salah baik salah mencintai daripada salah. Kemudian yang kedua, kalau kita Allah anugerahkan dua, mencintai dan membenci. Kalau kita bisa mencintai, kenapa harus membenci? Kenapa harus membenci? Maka dari sini kesimpulannya, yang pertama, kalau bukan bidangnya, jangan membahas atau mengomentari sesuatu yang bukan bidangnya. Hingga terkesan FOMO berarti. Hingga kesannya nanti FOMO atau apa namanya ya? Fantasi saat. Tunggu kehancurannya. Kemudian yang kedua, kalau memang dari kelompok Kiai Imad itu atau kelompok yang tidak senang dengan para habaib atau yang tetap ngotot berkata bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, silahkan debat secara ilmiah. Dan tolong jangan kabur. Ya, seperti yang kemarin yang Gus Wafi undang itu. Ustadz Wafi. Ustadz Wafi itu teman saya. Jadi seperti yang kita ketahui di Instagram beliau, Gus Wafi itu kemarin hari Ahad tanggal 11 Agustus, beliau sempat pernah ingin mengadakan seminar
tentang nasab para habaib ini. Dan beliau sudah mengundang beberapa tokoh dari yang pro Kiai Imaduddin dan yang pro para habaib. Ya. Akan tetapi beliau mengadakan di Winhas Timber. Akan tetapi kesempatan dan acara itu tidak jadi dikarenakan dibubarkan oleh pendukungnya Kiai Imaduddin. Makanya Kiai Imaduddin ini dijuluki Al-Kaburi karena tidak mau diajak diskusi, tidak mau diajak. Bukan tidak mau, karena dia yakin kalau debat pasti kalah tesisnya. Oh, seperti itu. Tapi kita Kiai Imad itu luar biasa sebenarnya. Jadinya kan di luar hanya menimbulkan kontroversi, kebencian, ujaran. Karena hebatnya sakit hati. Kalau sakit hati ini nggak ada obatnya, Ustaz. Oleh karena itu sakitnya tuh di sini. Jadi lebih baik salah mencintai daripada salah. Maka dari sini kalau memang Kiai Haji Imad, kemudian para yang ada public figure ya? Kiai Pak Mahfud MD, Bang Haji Omar Irama memang tidak suka dengan nasab Alawi dan menyatakan bahwa nasab Alawi ini terputus. Tokoh-tokoh besar yang menyatakan nasab Alawi terputus, silahkan debat secara ilmiah di tempat yang terbuka. Dan mohon ketika debat harus hadir karena kebenaran. Nah, ini membahas tentang kebenaran. Betul sekali. Kira-kira dalam forum itu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau seperti itu sudah resmi. Ya, betul sekali. Karena bukan mencari pembenaran, kan? Ini yang dicarikan kebenaran, bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Maka dari sini, ayo kita itu semuanya mengajak harus saling mencintai, jangan saling membenci. Harus saling menyayang, jangan sama-sama menendang. Harus saling merangkul, jangan saling memukul. Harus seperti itu ya. Mudah-mudahan Indonesia, Ustadz, oleh Allah dijaga. Dan termasuk masuk dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang tenang, tentram, damai, jauh daripada pembencian, jauh daripada permusuhan. Begitu Ustaz. Ya. Demikian Ustaz, bagus sekali komentar tentang pernyataan-pernyataan dari public figure yang akhir-akhir ini viral di masyarakat. Semoga dengan adanya pendapat tadi, diskusi kita ini menjadikan sumbangsih kepada masyarakat untuk bisa masyarakat itu agar tidak bingung, agar tidak timbul kontroversi di mata masyarakat. Oleh karena itu, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.